estetika timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Raya Alif Arsyarianto. Perkenalkan, nama saya Tika Rifatul. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri. Nama saya Devan Adha Saputra. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan seni di Mesir. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan membacakan materi yang akan dibahas dalam presentase kali ini. Pertama adalah perkembangan sejarah seni Mesir, yang kedua seniman Mesir zaman dahulu, yang ketiga seniman Mesir zaman sekarang, yang keempat contoh karya seni Mesir kuno, yang kelima contoh karya seni Mesir zaman sekarang, dan juga yang terakhir adalah ciri-ciri seni rupa Mesir kuno. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, perkembangan sejarah seni Mesir. Jauh sebelum adanya perhitungan tahun Masehi, di beberapa lokasi di daerah timur sudah menggambarkan suatu kebudayaan yang bermutu tinggi dan sangat berpengaruh baik sampai ke daerah barat maupun ke daerah timur. Kesenian timur pada awal perkembangannya berpusat di Mesir, Mesopotamia, dan juga India. Dari ketiga daerah ini memperlihatkan kesenian yang mempunyai ciri khasnya masing-masing sesuai dengan pandangan hidup, kepercayaan, dan juga tradisinya. Sejak dahulu mereka telah mengenal ilmu pengetahuan, kesenian, dan juga mengenal jenis tulisan, yang dimana tulisan ini disebut hieroglif. Bangsa Mesir memiliki kepercayaan dengan berbagai macam kultus ataupun juga bisa disebut pemujaan. Dari kegiatan kepercayaan itulah muncul aliran seni Mesir yang bersifat sakral, penuh misteri, dan juga magis. Mulai dari pembuatan mumi, seni patung, seni lukis, sampai dengan bangunan-bangunan yang monumental dan juga raksasa. Terutama seni bangunan dan seni patung yang dibuat dari batu granit dan juga batu kapur, sehingga peninggalannya masih dapat kita lihat sampai sekarang. Ada beberapa periode dalam Mesir, yaitu periode dinasti awal, kerajaan lama, kerajaan tengah, kerajaan baru, periode akhir, dan juga alam baka. Untuk yang pertama yaitu periode dinasti awal, yaitu 3000 sampai 2686 sebelum Masehi. Di zaman inilah hal-hal seperti piramida dibuat, yang dimana struktur yang menggunakan serangkaian platform datar dan juga mastaba. Hieroglif Mesir adalah salah satu sistem penulisan paling tua yang ada di dunia dan juga dikenal manusia. Beberapa dari tulisan ini berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi dan juga telah dipakai oleh bangsa Mesir selama lebih dari 3000 tahun. Warga Mesir menggunakan hieroglif kursif untuk acara keagamaan pada kayu dan papirus. Adapun variasi formal tulisan yang lebih kecil yang disebut hieratik dan juga demotik. Tapi secara teknis tulisan itu bukan disebut hieroglif. Untuk yang kedua yaitu kerajaan alam, sekitar 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Di zaman ini piramida lain yang sangat terkenal yang dibuat pada era kerajaan lama adalah piramida agung di Giza, yang tertua dan terbesar dari piramida di Giza. Piramida ini masuk sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kemungkinan dibuat dalam waktu 1 dekade. Selanjutnya adalah kerajaan tengah, yaitu 2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Era ini memperlihatkan kita kepada patung blok yang merupakan patung peringatan yang menggambarkan sosok yang sedang jongkok atau duduk dengan bentuk tangan terbaring di atas lutut mereka. Seringkali sosok ini mengenakan jubah, membuat terlihat tubuhnya menjadi seperti blok. Selanjutnya adalah kerajaan baru,
sekitar 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-18 dinasti terlihat perbedaan dan perubahan dalam gaya keseluruhan seni, lebih ekspresif dari sebelumnya untuk jari-jari tangan kaki panjang dan ramping, lalu wajah memanjang dan paha perut dan dada terbukti lebih gemuk dari gaya sebelumnya. Selanjutnya periode akhir dan juga alam baka. Setelah kerajaan baru selesai, datang pada periode akhir. Skala karya seni di zaman ini berkurang dibandingkan zaman yang pernah ada sebelum periode akhir. Perunggu menjadi lebih sering dipakai selama masa ini dan berlanjut ke periode Ptolemeus yang diikuti. Hewan, yaitu terutama tokoh seperti Apis dan Bastet, dibuat dalam bentuk bahan perunggu dalam periode akhir. Setelah periode akhir ini, Mesir diambil alih oleh Yunani, Persia, dan juga Romawi. Hingga saat ini peninggalan dari perkembangan seni Mesir banyak terlihat. Tulisan yang pada awalnya berupa hieroglif kini berkembang menjadi tulisan hingga sekarang. Banyak peninggalan Mesir kuno yang sekarang menjadi saksi sejarah dari seni. Selanjutnya lukisan seperti bangunan, piramida, candi, kuil yang sampai sekarang bisa disaksikan oleh orang-orang. Orang Mesir kuno memberikan kontribusi besar pada dunia seni. Sangat beruntung bahwa begitu banyak dinasti mereka terfokus pada kehidupan akhirat, karena banyak situs pemakaman yang telah memberi kita banyak bagian seni dan melestarikannya untuk dipelajari dengan harapan bisa memahami kehidupan, budaya, dan juga sejarah mereka. Mesir kuno dipenuhi dengan beberapa karya seni fantastis yang banyak bercerita tentang sejarah dan juga budayanya. Seniman Mesir zaman dahulu. Yang pertama, Pashedu merupakan seorang seniman yang tinggal di Deir el Madinah di tepi barat Sungai Nil. Beliau adalah putra Mena dan Hui. Berikut adalah contoh karyanya. Yang pertama, Tomb of Pashedu Deir el Madinah. Yang kedua, The Tomb of Pashedu in the Deir el Madinah Necropolis. Yang kedua yaitu Senetjem, merupakan seorang seniman Mesir kuno yang tinggal di Setmet Deir el Madinah modern di tepi barat Sungai Nil. Berikut adalah contoh karyanya. Selanjutnya ada seniman Mesir di zaman sekarang. Yang pertama ada Hasan el-Shar. Lahir pada tahun 1949, el-Shar dibesarkan di Minya. Menurutnya, seni adalah bagian penting dari masa kecilnya. Dan gambar awalnya mencerminkan masa muda yang ia habiskan di tengah tanaman hijau Nil yang subur dan reruntuhan Fir'aun di tebing gurun terdekat. Karya el-Shar biasanya berfokus pada identitas Mesir, tetapi dalam 10 tahun terakhir, ia mengabadikan beberapa lukisannya untuk budaya dan tradisi yang berbeda dari negara-negara yang telah ia kunjungi. Bagian dalam keunikan karya el-Shar terletak pada penggunaan warna-warna alami yang ia buat sendiri dari batu, tanaman, bunga, dan tumbuhan-tumbuhan alami. Seniman itu diundang ke Bogota untuk membantu para peneliti untuk Universitas Columbia mempelajari bagaimana warna-warni ini dibuat. Yang kedua ada Qudair al-Borsadi. Menjadi seniman kaligrafi, khususnya tirai Ka'bah, situs suci umat Islam, merupakan suatu pencapaian bagi Qudair al-Borsadi. Ia adalah pria Mesir yang lahir di Port Said pada tahun 1947. Pada usia 10 tahun, ia mulai menulis buletin dan nama bisnis di depan toko. Saat itu, ia telah memperoleh kemampuan menulis kaligrafi. Untuk mendalami kemampuan kaligrafinya, ia belajar di sekolah Tanta dan mendapat ijazah kaligrafi Arab. Kemudian, ia melanjutkan studi diplomanya di sekolah Khalil Aga di Kairo. Contoh karya seni Mesir kuno. Yang pertama di bidang seni arsitektur, yaitu Piramida Giza, piramida terbesar kedua di dunia. Piramida ini dibangun sebagai makam Fir'aun Khufu. Diperkirakan dibangun pada tahun 2580 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu kuil Luxor. Dibangun pada 3400 tahun yang lalu. Kuil ini digunakan sebagai tempat dimahkotainya Firaun baru yang akan menduduki tahta Mesir kuno. Di bidang seni patung, yang pertama patung Dewi Salket, yang kedua patung Dewi Kucing Perunggu. Di bidang seni lukis, yang pertama lukisan para budak melayani tuannya. Bagian puncak menunjukkan kalangan bangsawan dan istri mereka yang menerima perhatian dari para budak menyajikan makanan. Yang kedua,
lukisan Anubis, dan mumi. Dan berikut ini beberapa contoh karya seni Mesir di zaman sekarang. Yang pertama, di bidang seni lukis, ada karya dari Michael Romeri yang melukis menggunakan media pasir yang memiliki gambar kompleks piramida Giza, bersumber dari merdeka.com. Yang kedua, ada Alawat yang memiliki seni lukis grafiti di Kairo pada tahun 2012 yang menggambarkan mural pembantaian Port Said dengan gaya ikonografi neo-paronik, bersumber dari yourtripagent.com. Lalu untuk gambar ketiga dan keempat, contoh karya seni di bidang kaligrafi dari Musad Kudair Al-Borsadi yang bersumber dari whattoyou.com. Dan perbedaan seni Mesir kuno dan juga seni Mesir di zaman sekarang yaitu, pada Mesir kuno terdapat penyederhanaan pada bentuk patung manusia, tidak mengenal perspektif pada lukisan, penggambaran tokoh-tokoh penting yang lebih besar, penggambaran adegan tokoh-tokoh terlihat dari samping, relief pipih dan timbul terkadang diberi warna. Sedangkan pada Mesir modern, tidak terikat pada pakem-pakem tradisi atau budaya penjabaran visual lebih ekspresif atau bebas, berbasis pada berbagai penemuan filsafat, prinsip-prinsip dan juga ilmu yang baru, rasionalitas atau rationality, universal, tidak terpaku pada satu aliran, fungsionalitas mulai diangkat dan dipertanyakan, mengutamakan originalitas atau kreatif, selalu mencoba menciptakan hal-hal yang baru. Seni rupa murni Mesir kuno menghasilkan karya-karya berupa patung, relief, dan lukisan. Patung yang dibuat pada zaman Mesir kuno yaitu selalu dihubungkan dengan pembangunan tempat-tempat sakral. Biasanya patung Mesir kuno merupakan tradisi pengulangan atau stereotip bentuk patung yang pernah dibuat. Patung-patung Mesir mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama ada sikap, berjalan dengan sikap kaki kiri di depan, tangan menggenggam, kalau duduk dengan sikap berlutut dan jongkok. Yang kedua yaitu ada model, raja-raja dan dewa-dewa, sedangkan rakyat jelata bentuknya dapat dibedakan dengan jelas. Sedangkan seni relief Mesir mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama menceritakan tentang raja-raja, dewa-dewa, dan kehidupan rakyat jelata. Yang kedua, jenis relief Mesir berupa relief dalam dan relief rendah. Yang ketiga, sikap relief manusia menampakkan ciri-ciri seperti mata tampak depan, muka kaku tampak samping atau profile, badan tampak depan atau end face, kaki tampak samping dengan kaki kiri melangkah ke depan. Yang selanjutnya yaitu seni lukis Mesir banyak ditemukan pada berkas-bekas papirus, dinding-dinding kuburan, dan peti mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kurangnya dimaafkan, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.